Salam pemirsa yang dikasih Tuhan, selamat siang menjelang sore. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kesempatan siang menjelang sore hari ini, kita awal bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada memasuki bulan Desember, di awal bulan Desember ini. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh bersyukur atas semua berkat pernyataan Tuhan, berkat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti biasa kami akan menemani pemirsa selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk bersama-sama merenungkan, belajar, dan memaknai firman Tuhan. Dan sebagai tema kita pada sore hari ini, menyambut Minggu Advent pertama. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Adapun narasumber kita, dan puji Tuhan narasumber kita sudah ada bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Beliau adalah Bapak Pendeta Paulus P. Sibarani ya Pak ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Terima kasih. Saya selalu memakai Bapak untuk menjadikan berkat bagi pemirsa ya Pak ya. Siap. Dan kesempatan sore hari ini tadi sudah saya katakan menyambut Minggu Advent pertama sebagai tema renungan kita pada sore hari ini. Kenapa ini kita mengambil tema menyambut Minggu Advent pertama? Kita tahu semua, Minggu pertama di bulan Desember semua kita umat Tuhan masuk ke dalam Minggu Advent yang pertama. Dan pemirsa yang dikasih Tuhan, sebagai nats firman Tuhan yang untuk menguatkan kita pada sore hari ini, saya ajak pemirsa untuk membuka Alkitab kita buka firman Tuhan, kita baca bersama-sama firman Tuhan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21, Lukas pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas pasalnya yang ke-21, ayat 34 sampai 36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat yang ke-35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita untuk kita dapat melaksanakan hidup kita lebih baik dan lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti tema tadi saya katakan menyambut Minggu Advent yang pertama. Mungkin kita bertanya, apa sih arti Advent ini? Atau kenapa sih disebut Advent pertama? Ada mungkin itu pertanyaan dalam diri kita. Nah, sekarang kita akan tiba untuk menanyakan kepada narasumber kita, apa arti Advent pertama dalam konteks firman Tuhan yang barusan kita baca tadi Pak? Baik, terima kasih Bu. Jadi buat seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada, hari ini Minggu ini di awal Desember, seperti yang oleh host kita tadi, kita memasuki Minggu pertama Advent. Nah, kata Advent sendiri bicara kedatangan dari bahasa Latin yaitu Adventus. Nah, dalam konteks ini kita sedang masa penantian kedatangan Kristus ya dalam kehidupan kita, baik itu dalam arti kedatangan Kristus 2000 tahun yang lalu yang nanti akan digenapkan dalam perayaan hari Natal, maupun kedatangan Kristus dalam masa kini hidup kita sehari-hari, maupun kedatangan Kristus kedua kali yang sedang nantikan. Jadi itu satu kesatuan Advent namanya. Ya. Jadi hampir semua gereja-gereja atau sebagian besar memang merayakan ini sebagai suatu masa yang penting. Sekalipun mungkin dengan istilah yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi menyambut kedatangan Kristus itu di bulan Desember ini itu sangat disambut dengan meriah dan antusias sekali. Jadi ini sekilas arti dari Advent ini, yaitu kedatangan. Jadi menanti kedatangan Kristus, baik itu yang sudah terjadi yang akan kita rayakan di bulan Desember ini, di minggu keempat nanti, maupun juga kedatangan Kristus dalam hidup kita sehari-hari lewat firman Tuhan, lewat Roh Kudus, maupun yang paling penting lagi kedatangan Kristus yang kedua kali di awan-awan yang permai untuk mengangkat gerejanya yang sudah siap sedia.
sudah siap. Kira-kira begitu Bu, pengertian Oh, singkat tentang kata Advent ini. Advent, kata Adventnya. Ya, Nah, kalau kita tadi melihat penjelasan dari Bapak, Advent berarti ada dua kata, dua pengertian dong ya. Iya. Ada hubungannya dengan menyambut. Betul. Istilah menyambut kita ya. Menyambut atau memperingati hari Kedatangan Kristus. kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Berarti kedua poin ini ada persamaannya kah ini Pak? Ya, jadi gini, kedatangan Kristus yang pertama itu sudah terjadi. Tapi itu setiap tahun kita rayakan Iya. lewat perayaan Natal. Nah, jadi hendaknya umat Tuhan dalam memasuki masa Advent ini kita tidak larut hanya dalam liturgi semata. Ya. Tapi sungguh-sungguh Kristus itu lahir dalam kehidupan kita. Karena ini nanti akan sangat menentukan bagaimana sikap kita terhadap penyambutan kedatangan yang kedua kali. Nah, hampir bisa dipastikan kita tidak akan mungkin siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali kalau kedatangan yang pertama ini tidak bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Yaitu dia datang sebagai juru selamat, melepaskan kita dari dosa. Nah, inilah nanti model kita untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iya, berarti apa dong makna pemilihan tema kita saat ini? Ya, jadi pemilihan tema ini sekali lagi mengingatkan kita supaya nanti pada di akhir Desember ini kita akan memasuki Advent yang keempat, itulah Natal. Kita jangan hanya larut dalam liturgi, perayaan seremonial Natal sendiri, tanpa kita mengalami pertemuan secara pribadi dengan Kristus, atau tanpa Kristus lahir di hati kita. Jadi bukan lagi Kristus yang lahir di kandang domba. Itu kan hanya fakta sejarah yang sudah selesai. Sekarang adalah bagaimana Kristus lahir dalam kehidupan Di kita. hati kita Inilah ini. Advent yang sesungguhnya, Advent di masa kini Gitu, yang harus Pak, kita ya. rasakan. Nah, begitu Bu. Berarti benar-benar Ya, mengesapi atau benar-benar menerima kelahiran dalam hati ya, kita secara ya Pak pribadi. ya. Secara betul, pribadi ya. ya, itu berarti itu makna Ya. Advent yang pertama pada saat ini ya Pak ya. Betul, ya. Ada Advent pertama, berarti ada dong Advent kedua dan sampai ke berapa tuh? Ya, jadi dalam tradisi liturgis gereja, Ya. memang tadi saya katakan tidak semua gereja-gereja, tapi terutama gereja aliran Lutheran, Baptis, Ortodoks, Katolik juga ini merayakan Advent ini 4 minggu berturut-turut. 4 minggu berarti. Kecuali gereja seperti aliran Injili, Pentakosta, Karismatik, mereka tidak gunakan istilah yang sama, tapi poinnya sama, Sama, ya. menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi masa Advent pertama itu lebih disebut dengan masa harapan dan penantian. Harapan dan penantian ya. Harapan penantian akan kedatangan Kristus yang sudah terjadi dan sedang terjadi dan masih akan terjadi. Sedangkan Advent yang kedua adalah masa damai di mana Kristus yang sudah lahir di hati kita harus memberikan damai sejahtera. Advent yang ketiga adalah tema sukacita, yaitu di mana setelah kita menerima Kristus harusnya hidup kita penuh sukacita. Nah, dan Advent yang keempat itulah masa betul-betul kelahiran Kristus yang nanti di akhir Desember kita akan rayakan itu dengan meriah, dengan gembira, bahkan ini menjadi agenda nasional. Ya, sekali lagi ini harus kita maknai secara dalam, adanya komunikasi pribadi, tidak hanya dalam liturgi semata-mata, perayaan yang berlangsung tiap tahun, tapi kita tidak punya pertemuan dengan Tuhan. Tidak ada pembaharuan hidup. berarti ya Pak ya. Betul. Berarti harus benar-benar kita terfokus makna untuk memaknai perayaan tersebut ya Pak ya. Betul ya, seperti Ini itu. mungkin masih Advent yang pertama, berarti masih kesempatan kita untuk 3 minggu ke depan. Iya. Bagaimana siapkah kita sudah menyambut, intinya seperti itu Iya. Pak ya. Nah tadi sangat menarik yang Bapak bilang. Tadi ada dikatakan sekarang minggu Advent pertama. Iya. Berarti ada Advent kedua, ketiga dan keempat kalau tidak salah Pak ya. Tadi Bapak bilang Advent minggu pertama ini dimaknai dengan harapan atau penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Iya. Nah, otomatis sebagai kita hamba Tuhan, ada dong harapan kita. Bagaimana harapan kita? Apalagi mungkin Bapak sebagai hamba Tuhan, apa harapan Bapak untuk jemaat dan yang lain harus begini dan bagaimana? Ya, baik Bu. Jadi sekarang kita masuk kepada bagaimana kita untuk menyambut lah ya kedatangan. Dia Advent yang pertama ya Pak ya? Pertama nih, yaitu Advent pertama itu kelahiran Kristus Harapan dan penantian, 2000 tahun lalu. Nah, jadi ini kan sudah terjadi Bu. Jadi tinggal sekarang bagaimana kita mengaplikasikan kelahiran itu terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita Pak ya? Itu yang paling pertama itu. Oh, harapan. Bagaimana harapan kita untuk kita boleh
masuk ke sana nanti. Iya, Gitu betul, Pak ya. ya. Yang kedua tadi Bapak bilang Advent yang kedua yang di damai. Damai atau menyalakan lilin dikatakan simbol ungu. Iya. Ya, ini maksudnya apa Pak ini? Jadi memang gini, setiap Advent itu ada empat lilin ya. Yang pertama ungu juga, yang kedua ungu, yang ketiga itu merah muda, dan yang keempat ungu. Apakah itu sampai sekarang tradisi itu dilaksanakan oleh setiap gereja? Sebagian gereja, ya Pak ya. ya. Jadi kalau tidak semuanya itu dilaksanakan oleh gereja. Ya hanya Atau simbolik, bisa hanya simbolik ya, sebenarnya. lilin Ya. yang putih pun bisa ya Bisa, masalah Pak ya. iya, iya. Nah, bagaimana dengan tanggapan itu? Jadi gini, itu kan hanya simbolik. Sebenarnya makna itulah. Jadi yang kedua itu kita ada damai. Jadi Ya. setiap orang yang dalam dirinya Kristus sudah lahir harus memiliki damai sejahtera. Artinya dia tidak lagi mengalami tekanan, stres oleh karena perhambaan dosa, oleh karena kuasa kegelapan. Maka damai sejahtera itu sekali damai sejahtera oleh karena dosa pelanggarannya sudah diampuni oleh Tuhan. Itulah hasil daripada sesudah kita mengalami Advent yang pertama, Kristus lahir di hati kita. Berarti benar-benar hidup damai. Betul, ya. Untuk menyambut kelahirannya Ya. dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ya Pak ya. Betul. Nah, Advent yang ketiga tadi katakan ada sukacita. Ya, nah ini adalah implikasi lanjutan. Sesudah ada damai, ada sukacita bagi yang sudah menerima Kristus. Jadi ini buah-buah rohani yang harus kita hasilkan sebagai hasil daripada komunikasi kita Yang dengan harus Kristus. tanamkan dalam kehidupan kita Ya, Pak ya. begitu, Bu, ya. Berarti dari yang Advent pertama, kedua dan ketiga ada perbedaan dan mempunyai makna masing-masing ya Pak ya. Dan yang keempat nih Pak, Advent yang keempat boleh mungkin kita jelaskan apa makna Advent yang keempat, setelah itu kita siap merayakan hari kelahiran Tuhan Ya, Yesus. baik. Jadi Advent yang keempat itu tema utamanya kasih. Kasih. Oh. Itulah kasih Allah yang dinyatakan bagi dunia. Itulah kelahiran Kristus Yesus. Itulah sentral Natal yang kita rayakan nanti di minggu keempat di bulan Desember ini. Perayaan Natal itu sendiri. Jadi temanya kasih, Kristus yang lahir di kandang domba, Kristus yang lahir di hati kita, itulah wujud kasih Allah untuk menebus setiap dosa dalam kehidupan kita. Itu Bu pengertian makna Advent yang keempat. Yang keempat ya berarti lengkap semua Pak ya. Ya. Yang pertama harapan dan penantian, sesudah kita menjalani harapan dan penantian di minggu Advent yang pertama. Ya. Yang kedua dikatakan ada damai. Betul. Damai dalam hati setiap umat manusia ya. Dan setelah ada damai dikatakan ada sukacita. Sukacita. Damai dan tentu dong ada sukacita ya Pak ya. Dan setelah sukacita dikatakan ada kasih. Ada kasih, ya. Ini yang diterapkan. Dalam firman Tuhan, ajaran firman Tuhan, hukum Tuhan juga kasih yang diajarkan. Bagaimana kita untuk hidup berperan melakukan kasih dalam kehidupan kita ya Pak ya. Iya, betul. Oke, tadi sudah ada dan sudah Bapak jelaskan mengenai Advent yang pertama, kedua, ketiga, dan empat. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi dari firman Tuhan dan arti Advent yang pertama menanti Ya. kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang harus dipersiapkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan tadi? Oke, baik. Terima kasih Bu. Jadi seperti ayat nas yang kita baca di awal Ya. tadi. Jadi sekarang begini, kita sekarang siap untuk katakanlah kembali merayakan kelahiran Kristus di hati kita. Ya. Tapi sekali lagi ini hanya di bulan Desember selesai nih. Ya. Tapi yang lebih penting adalah lewat Desember kita masih masuk dalam masa penantian Kristus Ya. yang datang kedua kali. Ya, sampai datang. Ya, Ya, jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap kita dalam menyambut ini? Ya. Nah, seperti yang Ibu sudah baca tadi di awal, bahwa dikatakan nasihat, yaitu jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, oleh kemabukan dan kepentingan duniawi. Kemudian berjaga-jagalah agar kamu bisa bertahan menghadapi datangnya hari manusia. Jadi sekali lagi sangat penting ini kita memperhatikan bagaimana kualitas pengikutan kita di hadapan Tuhan dalam menyambut kedatangan Tuhan. Nah, saya baca satu ayat dari misalnya dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 18 ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh mabuk dengan anggur, tidak boleh larut dengan segala keinginan duniawi. Ada satu kisah di Alkitab, misalnya kota Sodom Gomora.
Ini kan kota ini kota yang sangat asusila. Mereka larut dalam keinginan daging, larut dalam hawa nafsu. Pesta pora. Nah, pesta pora, makan dan minum. Mereka lupa bahwa satu waktu sesuatu bisa terjadi atas negeri mereka. Dan benar, Tuhan murka ya, Pak. Ya, Tuhan membakar kota Sodom Gomora. Walaupun sebelumnya sudah diperingatkan oleh Lot. Tetapi sekali lagi karena mereka tidak punya persiapan, maka hanya Lot dan keluarganya lah yang berhasil selamat. Demikian juga dengan kehidupan umat Tuhan, gereja Tuhan di zaman akhir ini. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita pada sore ini bahwa jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi dan yang lain-lain. Maka kita harus anggaplah ini sesuatu yang serius karena kita sendiri tidak pernah tahu kapan kedatangan Tuhan atas dunia ini. Kedua kalinya, Pak, ya. Bahkan juga kedatangan Tuhan secara pribadi. Jadi kedatangan Tuhan itu ada dua, Bu. Kedatangan Tuhan secara pribadi, itulah ajal kita nih sampai. Mau kita muda, mau kita tua, kita nggak tahu Tidak kapan akan datang. pernah tahu, Pak, ya. Nah, ini kedatangan Tuhan juga ini. Berarti ada antrian dong, Pak. Berarti Betul. itu ya. Jadi jangan sampai tahu-tahu kita belum siap sedia Kita sudah sudah dipanggil. jemput. Nah, Iya. yang terakhir tadi kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai. Ini Untuk tidak kedua seorang kalinya. yang tahu. Tapi kita tidak perlu mencari tahu kapan itu. Yang terpenting adalah kita siap sedia. Misalnya, saya baca lagi satu firman Tuhan, Bu, dari 2 Petrus 3:10. Tetapi hari Tuhan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalamnya api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Maka oleh sebab itu betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kalau dulu Sodom Gomora dibakar oleh Tuhan, satu waktu Karena apa dunia, itu, Pak? iya tadi hukuman Tuhan. Karena hidup dalam dosa, dalam dosa. dalam Berarti- pemberontakan kepada Tuhan. Oh, itu pesta pora salah satunya, Ya, Pak, ya. salah satunya itu. Demikian juga dunia ini nanti Alkitab Iya. katakan satu waktu akan hangus dalam nyala api. Nah, sama seperti zaman air bah, bumi ditenggelamkan dalam air bah. Hangus semua yang berdosa. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. ya. Demikian zaman akhir akan dibakar oleh Tuhan bumi ini semua. Tapi anak Tuhan, umat Tuhan akan diselamatkan. Nah, jadi sekali lagi perbaikilah diri, persiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan hanya larut di dalam acara-acara katakanlah liturgi, ritual, ibadah tanpa disertai adanya perubahan hidup, pembaruan hati, maka semuanya akan sia-sia. Itu yang sangat penting kita lakukan. Nah, jadi makanya gini, tadi kan Advent itu ada masa lalu. Itu Kristus yang datang 2 tahun lalu. Ada masa yang akan datang, yang datang kedua kali. Itu penantian, Ada, Pak, ya? masa kini. Masa kini jadi gini, setiap hari kita harus bisa menangkap apa maksud dan tujuan Tuhan kepada kita lewat firman Tuhan. Mungkin kita bisa dengarkan di gereja, mungkin kita dengarkan renungan, entah di televisi, entah di radio, entah sekarang di YouTube, di mana saja ada banyak firman Tuhan. Ini harusnya bisa kita tangkap supaya kita juga mengalami Perubahan. Ya, firman yang datang itu adalah Tuhan yang datang dalam kehidupan Dalam kita hidup kita, untuk Pak, ya. mempersiapkan kita juga untuk masa yang akan datang. Siap kedatangan Tuhan yang Menanti kedua kali. kedatangan Tuhan. Nah, begitu. Bu. Sangat tertarik tadi Bapak bilang sampai tadi Bapak jelaskan bagaimana Tuhan menghanguskan Ya. Sodom dan Gomora. Betul. Bagaimana Tuhan memberikan waktu pada saat itu air bah. Iya. Nah, kita boleh melihat sesuai dengan Nats ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Apakah mereka hidup dalam ini sampai murka Allah terjadi dalam kehidupan mereka? Betul memang. Jadi kota Sodom Gomora itu mereka itu menentang rencana Allah. Di sana ada dosa penyimpangan seksual yang luar biasa. Pesta pora berarti Pesta ya, Pak, pora. ya? Ya. Juga ada satu kisah, Bu, dalam Injil Lukas tentang seorang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Hidup berpoya-poya, pesta pora. Sementara di bawah mejanya ada Lazarus yang miskin, bahkan dia makan dari remah-remah yang jatuh dari Sisa-sisa. meja itu. Tapi akhirnya waktu mereka sampai, Tuhan datang sama mereka, yang kaya meninggal, yang miskin meninggal. Apa kita katakan? Yang kaya ini sudah dibakar. Sedangkan yang si Lazarus di pangku Abraham. Dia bilang, tolonglah Lazarus itu mencelupkan ujung jarinya. Dia bilang, anakku, selama kamu di bumi sudah happy-happy, sudah senang-senang, lupa sama Tuhan. Sekarang kau menderita. Sedangkan Lazarus selama di bumi dia hidup takut akan Tuhan. Oke, ya, Dan gitu, sekarang dia Pak. bersenang-senang. Iya. Kira-kira Berarti gitu, Bu. orang kaya ini sombong. Iya, lupa Hidup diri, dalam pesta pora. Ya. Kemabukan ya, Pak, ya. Iya. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita? Apakah ini mungkin bisa terjadi dalam hidup kita manusia saat sekarang ini? Ya,
Baik, jadi firman Tuhan mengatakan dalam kitab Wahyu, nanti barang siapa mendengarkan firman Tuhan, biarlah ia menguduskan dirinya. Kayak barang siapa mau hidup dalam dosa, biarlah terus hidup dalam dosa. Jadi hanya ada dua kemungkinan di zaman akhir ini. Kita umat Tuhan yang akan sudah masuk ke Advent pertama, kedua, ketiga, keempat ini, maka kita menjadi orang yang menguduskan diri supaya kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, kemudian bagi mereka yang tidak siap, maka sekali lagi jikalau Tuhan masih berkemuran bagi mereka, mereka kasih waktu, tapi jikalau tidak, mereka akan masuk dalam penghukuman Tuhan. Ingatlah peristiwa Sodom Gomora, di mana Tuhan pasti membuat perbedaan antara orang benar dan orang yang berdosa. Demikian ada juga yang selamat ya Pak ya? Ada yang benar. Demikian juga zaman Nuh. Ada perbedaan orang yang benar dan orang yang berdosa. Demikian juga di zaman akhir ini. Sekarang pasti akan Tuhan selamatkan gerejanya yang kudus, yang sudah sedia. Namun juga dia akan menghukum orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, jadi Tuhan, ya? persiapkanlah diri dengan sedemikian rupa supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Begitu Bu kira-kira. Nah, sebagai kesimpulan satu kata dua kata mungkin Pak. Ya. Apa kesimpulan kita dalam menyambut Advent yang pertama ini? Kesimpulan kita adalah bahwa Kristus yang lahir di hati kita, terus hidup berbuah-buah, baik itu damai sejahtera, sukacita, kebenaran, terus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Inilah model utama kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bu. Oke, gitu Pak ya. Oke. Baik pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti kesimpulan tadi dan pertemuan tema sesuai dengan tema kita, mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk menyambut hari Advent yang pertama. Siap kita untuk menyambut, memperbaiki hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan segala Tuhan dalam kehidupannya hiduplah dalam terang kasih Allah. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam.